Serangan Zionis Israel menargetkan rumah sakit Nasr di Khan Younis dan menewaskan 20 warga Gaza termasuk pemirsa 5 jurnalis. Sementara itu Menteri Pertahanan Israel menyatakan 60.000 prajurit cadangan akan dikerahkan untuk mendukung operasi darat. Kita akan membahasnya langsung bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, ada Mas Agung Nurwijoyo. Mas Agung, selamat sore. Selamat sore Mbak Gita. Mas Agung, kita sudah menyaksikan bersama ini peristiwa yang sangat memilukan, bagaimana kemudian ini bahkan sedang siaran langsung, saya ingat sekali saat mengabarkan ini, kemudian juga jurnalis yang lagi-lagi disasar. Total artinya sudah ada lebih dari 200 jurnalis yang disasar. Bagaimana Mas Agung melihat ini? Oke, ini dalam hal ini ada dua elemen yang memang menjadi target serangan Israel ya. Rumah sakit dan wartawan. Dua elemen ini sebenarnya ada elemen yang seharusnya dalam konteks hukum internasional dan international humanitarian law mendapatkan perlindungan. Ya, mereka ada distinction, ada pembedaan, dan mereka juga punya hak imunitas, kekebalan. Bahkan kalau kemudian kita mengacu pada Konvensi Jenewa, di Konvensi Jenewa 1949 bahkan mengatur lagi di protokol tambahannya di tahun 1977 yang mengetengahkan dua elemen ini sebenarnya elemen yang sangat penting dan harus mendapatkan perlakuan khusus. Bukan target serangan. Dia bukan target militer seperti itu. Dan apa yang dilakukan Israel ini sebenarnya akhirnya memang menambah dosa kejahatan kemanusiaan yang ditetapkan dan dilakukan oleh Israel dan selalu berulang. Ya, Israel selalu ketika menyerang sekolah, menyerang yang namanya rumah sakit, wartawan, selalu kemudian dalihnya adalah ada mistake, ada kesalahan. Lalu kita akan melakukan investigasi. Problemnya adalah itu selalu berulang kemudian dilakukan Israel. Artinya ini kan secara terstruktur Israel sudah melakukan dan merencanakan hal tersebut. Dan tentu akhirnya dunia internasional tidak selesai dengan memberikan kecaman. Tapi benar-benar harus ada satu tindakan yang benar-benar kuat, nyata untuk kemudian mendorong Israel menghentikan apa yang dilakukannya terhadap Gaza. Ya, ini kan artinya sudah ada 240 jurnalis yang kemudian dengan dalih dibilang salah sasaran ataupun salah tembak ataupun dengan berbagai alasan lainnya. Bagaimana kemudian menindaklanjuti ini? Apakah dari dunia internasional sendiri tidak bisa mengambil langkah tegas karena sudah sampai 240 jurnalis yang terdampak? Data kemudian akhirnya kita pakai data dari CPJ ya, Committee for Protect Journalists. Dia juga bahkan menyebutkan yang namanya Gaza hari ini adalah tempat berbahaya untuk bagi para jurnalis seperti itu. Dan ini kan satu bentuk yang sebenarnya ironi. Ya kan, UNOCHA juga menyebutkan bahwa Gaza hari ini at the darkest side, ya. Dia titik yang paling gelap seperti itu. Nah, dalam konteks hari ini mungkin kita ada sedikit, saya tidak terlalu banyak berharap kepada PBB misalkan, karena kemudian resolusi bahkan kalau kita mengacu dari tahun 1948 sampai sekarang tidak ada 11 resolusi yang sudah dihasilkan terhadap Israel dan semuanya ditolak mentah-mentah oleh Israel. Dan ini ironi dalam konteks penegakan norma dan hukum internasional. Tapi sebenarnya kita juga bisa belajar, Mbak, dari tahun 60-an ketika peristiwa yang dinamakan dengan apartheid di Afrika Selatan. Bagaimana dunia internasional melakukan tekanan yang begitu masif bersama-sama untuk menekan yang namanya apartheid di Afrika Selatan. Embargo ekonomi, embargo militer, bahkan sosial budaya, olahraga, dan semua elemen. Nah, artinya sebenarnya dunia memiliki contoh bagaimana dunia internasional ini bekerja sama untuk menghentikan satu kejahatan yang terstruktur dilakukan. Dan nyata-nyata hari ini sebenarnya dilakukan dan secara nyata kita lihat dalam konteks Israel. Bahkan broadcast live ya, kalau kemudian saya baca juga ada tulisan-tulisan editorialnya di Jerusalem Post dan di Haaretz juga mengkritisi hal yang sama, apa yang dilakukan oleh IDF, seperti itu. Nah, poin sekarang adalah memang harus ada tindakan yang jauh lebih kuat, baik oleh Eropa maupun negara-negara dari Global South. Oke, memang kita melihat bahwa yang namanya Amerika Serikat masih punya dukungan yang cukup kuat terhadap Israel, seperti itu. Tapi dunia ini kan sudah realignment, ada perubahan. Bagaimana kemudian pernyataan-pernyataan di negara-negara Eropa yang kita lihat dalam beberapa waktu ke belakang itu menunjukkan adanya perubahan hal tersebut. Karena itu kemudian didorong oleh penegakan nilai dan nilai internasional. Yang kedua sebenarnya ada aspirasi masyarakat global yang hari ini sudah berubah. Ya, bagaimana kemudian contoh di Eropa hanya 6-12% masyarakat yang mengafirmasi serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Gaza.
yang menyatakan itu legitimate. Tapi sisanya tidak. Jadi ada perubahan sebenarnya yang kita lihat. Salah satu yang juga kita sangat lihat soroti adalah Israel yang secara terus-menerus menyerang rumah sakit. Ini bagaimana melihat alasan Israel ini menyerang rumah sakit? Padahal jelas ini melanggar aturan dari perang internasional. Ya, yang pertama kemudian tadi yang poin pelanggaran internasional tentu sudah kita bahas tadi ya. Tapi satu hal juga yang kemudian tidak kalah pentingnya sebenarnya melihat dalam aspek sebagai sosok Netanyahu sebagai insan politik. Nah, ini juga sesuatu hal yang sebenarnya perlu kemudian kita kritisi. Karena di dalam negeri Israel, bahkan sampai saya melihat data, ada sekitar 74% masyarakat Israel itu menginginkan perang ini segera selesai. Tawanan segera dikembalikan dan segala macamnya. Nah, tapi problemnya adalah Netanyahu ini juga terdorong oleh kelompok koalisinya. Ya, khususnya ada kelompok misalkan dari Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir. Kelompok-kelompok ultra sayap kanan ini yang senantiasa memberikan sokongan terhadap Israel, terhadap Netanyahu. Kalau kemudian Netanyahu mundur dari Gaza, ancaman yang kemudian diberikan adalah keluar dari kelompok koalisi yang berimbas terhadap selesainya pemerintahan Netanyahu. Artinya kalau selesai pemerintahan Netanyahu harus ada pemilu segera, dan yang kedua Netanyahu juga menghadapi beberapa tuntutan di dalam pengadilan. Nah, makanya dinamika politik Israel ini juga kemudian sekarang masih terus berkembang ya. Seperti bagaimana dengan sikap yang disebutkan akan mengerahkan 60.000 pasukan cadangan untuk melakukan operasi darat ini? 60 pasukan cadangan itu kan nanti sekitar 20.000 akan dimulai di sekitar bulan-bulan September. Ya, 20.000 pasukan cadangannya. Lalu nanti sisanya 40.000 itu di bulan Januari sampai dengan Maret. Artinya sebenarnya dalam aspek ini saya melihat apa yang dilakukan Netanyahu ini adalah buying the time. Buying the time. Mengulur waktu ya? Mengulur waktu. Tahun depan ada momentum di Israel adalah pemilu. Jadi dia berusaha untuk mempertahankan rezimnya, mempertahankan sampai dengan pemilu tahun depan. Seperti itu. Nah, ini strategi buying the time ini yang kemudian saya lihat secara domestik itu yang dilakukan oleh Netanyahu sendiri ya, dalam konteks politik domestiknya, seperti itu. Nah, memang pertanyaan besarnya adalah ini bukan sesuatu hal yang kita berada dalam ruang yang vakum. Ya, dorongan internasional harus semakin masif, harus semakin nyata gitu ya. Bahkan tadi ya kalau kita belajar sebenarnya dari kasus apartheid yang terjadi di Afrika Selatan, dunia punya contoh sebenarnya. Ya, bahkan kalau sekarang kita lihat negara-negara Eropa itu sebenarnya kalau kita lihat kerjasama ekonominya Israel paling besar itu terhadap Eropa. Eropa itu menyumbang sekitar 28-34%. Yang kedua baru Amerika Serikat, yang ketiga baru Tiongkok. Aktor-aktor ini sebenarnya harus ada kolaborasi antara Global North dengan Global South ya, untuk mendorong apa yang dilakukan Israel harus segera berhenti. Bagaimana juga dengan upaya kita melihat para mediator dari Mesir dan juga Qatar ini masih tengah berupaya tentunya untuk mendorong proposal gencatan senjata. Akankah ini memberikan pengaruh dalam keputusan dari Israel sendiri? Saya lihat ini agak berat. Ya. Agak berat dan bahkan mungkin sangat berat karena memang Israel tidak mau untuk kemudian berkompromi terhadap apa yang mereka minta. Padahal proposal yang sekarang diajukan oleh Qatar dan Mesir 98% itu adalah usulan dari Witkoff. Witkoff adalah utusan khusus Amerika untuk Timur Tengah. Bahkan beberapa media menyebutkan ini adalah Witkoff's framework katanya seperti itu. Tapi yang dalam realitasnya Israel sampai sekarang tidak pernah menjawab ketika proposal itu diberikan. Kalau Hamas kemudian sudah menjawab bahwa ya kita setuju dengan proposal yang kemudian diberikan. Hamas tidak lagi memberikan tawaran-tawaran tertentu. Tapi yang sekarang adalah sampai sekarang tidak ada jawaban dari Israel yang memberikan sinyalemen bahwa kita tidak setuju dengan apa yang diberikan dalam konteks tadi tawaran gencatan senjata tersebut. Dan Israel lebih memilih untuk memperluas operasi militernya yang tadinya fokus habis di Gaza Utara, kemudian bergeser sekarang di wilayah Gaza City. Seperti itu. Dengan sikap Israel yang seperti ini, yang masih terus saja agresif, Mas Agung, kita melihat ketika tadi Mas Agung mengatakan PBB ini sepertinya tidak dapat diandalkan lagi. Jadi sebenarnya tekanan internasional dari pihak mana yang memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong ini supaya bisa segera berakhir? Karena kalau kita lihat tampaknya tidak ada menemui titik terang. Kalau kemudian kita memahami bahwa tidak ada lagi nama intervensi langsung ya. Ya, ya memang dalam konteks PBB ada humanitarian intervention, tapi dalam konteks memberikan intervensi langsung itu kan kemudian sesuatu hal yang melanggar kedaulatan dan segala macamnya. Tapi tadi poin ketika bicara masalah contoh embargo senjata, embargo militer, ketika negara-negara Eropa sudah mulai memberikan sinyalemen-sinyalemen tersebut, ini kan bentuknya sekedar ancaman, tapi belum sampai kepada benar-benar menjadi satu policy. Ya, kita lihat kemarin ketika di Belanda, Menteri Luar Negeri Belanda mengundurkan diri karena dia tidak bisa melahirkan satu kebijakan yang akhirnya mendorong
Belanda punya posisi yang lebih konkret seperti itu. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang memang negara-negara lain juga harus memberikan sokongan sebenarnya dalam konteks diplomasi. Kalau kita memahami bahwa diplomasi sebagai way out untuk kemudian mendorong tata dunia yang lebih baik. Diplomasi ini kan bukan sekedar bicara dalam konteks politik, tapi diplomasi itu instrumen banyak. Diplomasi pertahanan, diplomasi keamanan, diplomasi sosial budaya, dan segala macamnya. Diplomasi ekonomi termasuk dalamnya. Dan salah satu instrumen-instrumen itu misalkan instrumen perihal masalah memberikan ultimatum, memberikan ancaman, bahkan sampai dengan konteks yang paling ekstrim adalah embargo tadi. Untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel segera mungkin. Mungkinkah dari negara-negara di kawasan Eropa akan melakukan yang seperti tadi Mas Agung katakan, embargo kemudian memberikan ancaman, tapi bagaimana menakar dampaknya? Karena kalau kita lihat dari Amerika Serikat sendiri juga memberikan dukungan, apalagi dari sisi persenjataan. Saya pikir hari ini kemudian Eropa sudah mulai berhitung. Maksud saya adalah perangnya memang terjadi di wilayah Gaza, Palestina dan Israel. Tapi hotspotnya itu banyak. Ya, kita lihat sekarang bahkan dalam beberapa hari terakhir saja kita lihat ya, perang apa yang dilakukan oleh Israel ini tidak hanya sekedar Israel dengan wilayah Gaza, dan wilayah Palestina, tapi juga 2-3 hari lalu kan serangan Israel terhadap wilayah Yaman. Ketika Yaman itu sudah bergejolak, ada ancaman kelompok Houthi, maka yang bergejolak adalah nanti wilayah Laut Merah. Kalau sudah bicara tentang Laut Merah, maka kita tidak bicara sekedar itu ancaman Houthi-nya, tapi juga jalur merah itu 12-13% jalur global supply chain melalui wilayah Laut Merah. Artinya kalau situ terganggu dan sebagian besar kapal-kapal yang berasal dari Eropa. Tentu kalau kemudian tidak melalui jalur Laut Merah, maka yang harus dilakukan adalah memutar ke wilayah Afrika. Itu pasti akan memakan cost yang sangat besar. Artinya Eropa juga sebenarnya terdampak secara tidak langsung dari perang yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Belum lagi untuk isu kasus energi misalkan. Kita ketika melihat tahun lalu dan tahun ini juga terjadi dinamika yang terjadi, friksi yang terjadi antara Iran dengan Israel. Iran memberikan ancaman untuk menutup Selat Hormuz. Ketika Hormuz itu ditutup, maka ancaman paling besarnya adalah jalur pasok energi global. Berarti yang akan terdampak bukan sekedar wilayah Timur Tengah, tapi juga Eropa akan terdampak secara lebih masif. Artinya sekarang sebenarnya adalah yang didorong adalah persatuan global untuk mendorong perdamaian di kawasan, dan itu tidak hanya kemudian mengandalkan ya Eropa saja, tapi juga negara Global South ini. Saya sebenarnya kemudian memilih ya apakah kemudian perlu dilakukan yang namakan shuttle diplomasi misalkan. Negara-negara OKI kemarin sudah memberikan satu rapat darurat ya di Arab Saudi. Yang salah satu yang kemudian yang mereka dorong adalah, dan ini ide yang menarik sebenarnya dalam konteks diplomasi multilateral. Mereka mendorong harus ada, dan sebenarnya usulan ini sebenarnya usulan dari Turki ya, mendorong agar ketika sidang umum PBB tidak mengundang yang namanya Israel, seperti itu. Jadi isolasi politik juga harus kemudian dilakukan. Berkaitan dengan isolasi politik, kalau kita berbicara dari sisi Amerika yang kita tahu adalah salah satu negara pendukung utama dari Israel, tampaknya tidak merasa keberatan, tetap saja mendukung Israel terlepas dari ada ancaman-ancaman stabilitas politik ataupun ekonomi yang akan terjadi di depan. Ya, jadi ini kan jadi satu fenomena yang ya benar kita nggak bisa memungkiri bahwa Amerika tetap sebagai aliansi abadinya dari Israel seperti itu. Nah, tapi juga kita tidak bisa melupakan fakta bahwa sekarang ada pergeseran juga di dalam publik Amerika Serikat. Misalkan masalah image publik Amerika Serikat terhadap Israel, yang sebelumnya hanya di angka 30-40%, sekarang tembus sampai 53%. Ya, data dari Brookings. Dan ternyata juga ada data lain menunjukkan di kelompok-kelompok anak mudanya, image kelompok Hamas yang notabene di Amerika Serikat yang menganggap Amerika Serikat adalah Hamas sebagai kelompok teror, ternyata ada peningkatan tren positif image publik terhadap Hamas, yang mereka tidak, anak-anak muda tidak menganggap bahwa ini murni sebagai kelompok teror, tapi ini sebagai kelompok perlawanan, seperti itu. Ini kan ada shifting. Sedangkan buat negara-negara demokrasi, aspirasi itu foreign policy begins at home. Ya, jadi aspirasi dari domestik itu sebenarnya memberikan pengaruh. Ya. Jadi ini fenomena-fenomena yang ternyata kita melihat ada pergeseran-pergeseran di dalam aspirasi publiknya, seperti itu. Dan lagi-lagi bahwa dunia ini tidak berada dalam ruang yang sifatnya vakum. Kalau kemudian ada kesadaran global bahwa ada nilai yang harus kemudian dijaga, dan ternyata ada ruang-ruang yang akhirnya kita memberikan keyakinan bahwa kita bisa melakukan sesuatu hal yang lebih berubah, ya tentu perubahan itu harus menjadi satu hal yang kita dorong terus. Harapan kita bersama tentunya aksi dari dunia internasional ini akan semakin terbangun, tapi terima kasih sekali lagi Mas Agung Nurwijoyo, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.